Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan kegiatan MPLSP, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan di UPT SMP Negeri 6 Gresik, hari ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari terakhir kegiatan MPLSP ini tersusun acara yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah. Menempati acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi disiplin berlalu lintas. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi anti narkoba. Dan jika ada waktu dan ada kesempatan, akan ada acara game interaktif. Dan sebagai penutup yaitu doa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, supaya acara berjalan dengan lancar tanpa halangan dan kita dalam keadaan sehat, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu daerah. Pada bulan
Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi disiplin berlalu lintas yang akan disampaikan oleh Bapak Mokhtar Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Mokhtar Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk materi tata tertib berlalu lintas. Nah, semoga kalian dalam keadaan kondisi sehat, terhindar dari pandemi COVID-19, dan semoga kita selalu menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan lingkungan kita. Oke, kita mulai materi tentang tata tertib berlalu lintas ini. Jadi materi ini memang dimasukkan ke materi MPLS untuk anak-anak kelas 7 SMP, ya, khususnya kalian SMP Negeri 6 Gresik. Jadi kita masukkan materi ini ke dalam kegiatan awal masuk perjalanan kalian di SMP 6 Gresik. Ya, materi kita yaitu tata tertib berlalu lintas. Mengapa kok ini kita perlu sampaikan? Karena ketidaktertiban berlalu lintas atau ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan. Hal itu memicu tingginya tingkat kerawanan kecelakaannya. Salah satu korbannya merupakan pelajar. Nah, mengapa kok pelajar ini menjadi salah satu korban? Karena biasanya pelajar berpikirnya pendek, sok sibuk, sok ingin kelihatan gaya dan sebagainya, sok kelihatan pemberani dan sebagainya, sehingga apa? Anak-anak seperti ini berpikirnya untuk keselamatan kurang, yang penting gaya, dan akhirnya nggak mikir tentang keselamatannya. Walaupun dia tahu itu melanggar disiplin, tapi tetap dia lakukan. Ini karena ada perasaan bangga bila melanggar disiplin. Ini masalah ketidakdisiplinan pengendara dan berkendara di jalan raya diawali dari perilaku pelanggaran tata tertib berlalu lintas, dan kebanyakan korbannya adalah mereka yang masih berusia produktif, yaitu usia 15 sampai 40 tahun. Ya, ini kamu sekarang menjelang masa-masa bergaya seperti ini, ya. Jadi perlu kalian tahu permasalahannya. Kemudian kalian biasanya tidak tahu tentang aturan-aturan lalu lintas, tata caranya dan sebagainya, belum tahu, dan disitulah kamu akhirnya ngawur saja, merasa bisa. Dan memang seusia kamu baru mulai bisa itu senang-senangnya orang, ya seperti anak kecil ketika sudah mulai bisa berjalan, wah senangnya, sebentar berjalan, kalian juga begitu. Awal bisanya bersepeda motor, wah kemana-mana pakai sepeda motor, bahkan hanya dengan jarak 20 meter saja sudah pakai sepeda motor. Ini karena itu hal-hal yang sering terjadi pada anak-anak, ya, beberapa kesalahan yang menjadi kebiasaan masyarakat kita, khususnya anak-anak, tentang berlalu lintas. Yang pertama yaitu berkendara walaupun belum memiliki SIM. Kalian jelas belum memiliki, alasan apapun belum memiliki, ya, karena kalian belum umur 17 tahun, belum mencukupi umur untuk mendapatkan SIM itu. Tapi biasanya nggak mikir gitu, pokoknya bisa, wah sudah kaya. Kemudian melepas kaca spion, khususnya untuk kendaraan roda 2, ya, juga termasuk roda 4, tapi yang kita bicarakan ini roda 2 karena untuk kalian, ya. Nah, spion ini fungsinya apa sih? Untuk melihat ke belakang. Tujuannya apa? Kita harus melihat ke belakang, sebentar melihat ke belakang, melihat lewat spion tentunya, bukan menolehkan
Karena ketika kita menolehkan badan, menolehkan muka kita ke belakang, itu sekian detik atau sekian menit kita tidak melihat ke depan, konsentrasi kehilangan ke depan, termasuk tangan juga ikut gerak. Nah, ketika kalian tidak melihat ke depan, otomatis dalam hitungan detik bisa terjadi masalah. Nah, fungsi dari kaca spion ini adalah kita agar tahu kalau kita di belakang kita ada kendaraan lain, ada mobil atau apa, atau sepeda motor lain misalnya, yang mungkin tiba-tiba ada di dekat belakang kita. Nah, kita konsentrasi kita untuk melihat spion cukup dengan melirik saja, sehingga konsentrasi tetap melihat ke depan dan melirik ke spion, sudah tahu kita bahwa di situ ada mobil. Apalagi sekarang ya, untuk sepeda motor itu harus hidup terus, harus on lampunya, sehingga dari jauh sudah kelihatan dari spion. Kalau malam sudah jelas ada lampunya kelihatan, apalagi kalau di jalur yang enggak terlalu terang akan kelihatan kalau ada sepeda motor karena lampunya. Nah, jadi itu fungsi yang kedua spion ini adalah untuk kalau kita mau belok ke kiri atau ke kanan, kita juga perlu melihat ke belakang. Ada kendaraan lain nggak yang mungkin akan nyalip kita dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak asal belok saja. Mungkin ada yang karena nggak punya spion kemudian tangannya ngawe ke kanan atau ke kiri. Itu belum tentu menjadi perhatian bagi pengendara di belakang kita. Kemudian yang ketiga, memasang lampu yang dapat menyilaukan mata. Nah, ini juga termasuk kesalahan, ya. Karena apa? Lampu yang menyilaukan itu akan merepotkan yang di depan. Kalau ini lampu depannya, jadi akan merepotkan karena apa? Enggak kelihatan. Yang depan ini enggak kelihatan jalan di depannya. Mungkin kelihatan kalau ada sepeda motor kamu, tapi nggak kelihatan jalannya, sehingga mungkin ya terlalu ke minggir atau kenangan dan sebagainya, dan terjadilah masalah. Itu juga membuat orang lain marah, mangkel. Ya, jadi jangan sampai orang itu mendoakan kamu belai gara-gara lampu yang kamu pasang menyilaukan mata. Ini itu kamu rasakan sendirilah ketika kamu sendiri melihat kondisi seperti itu ya. Kemudian lampu belakang, lampu warna merah atau yang lainnya ya, atau lampu stop, lampu merah di belakang tidak berwarna merah, mungkin warna kuning atau yang menyilaukan, itu juga apa ya istilahnya merepotkan. Apalagi warna putih, dari jauh kelihatan seakan-akan sepeda motor maju mendekati kita. Jadi sepeda motor yang lampu putih, yang belakangnya lampu putih, itu dari kelihatan sepeda motor di belakangnya akan kelihatan bahwa kita yang menggunakan sepeda motor lampu merah tapi warna putih itu seakan-akan mengarah pada misalnya berjalan ke timur, sehingga sepeda yang di belakang yang arah timur itu akan menganggap kita berjalan ke arah timur padahal kita ke arah barat. Ya, itu jadi merepotkan. Apalagi juga misalnya lampu belakang itu pakai warna spotlight misalnya ya, yang apa itu istilahnya berkilau, jadi menyilaukan mata juga. Kemudian kesalahan juga merubah bentuk dan warna kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, jelas ini pelanggaran. Misalnya di STN-nya tertulis warna merah, tapi karena kamu nggak suka kemudian kamu rubah warnanya menjadi warna hitam. Ya, ini juga pelanggaran administrasi ya. Atau merubah bentuk, modif, misalnya menggunakan knalpot yang tidak sesuai atau ya dimodif lah. Dan kadang-kadang kita kalau memodif itu apalagi berkaitan dengan elektronya, dengan aliran listrik, kadang-kadang kita nggak menyesuaikan kekuatan atau kebutuhan modifikasi itu dengan kemampuan listriknya, sehingga kadang-kadang terjadi kerusakan, kemacetan dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6 ini sama dengan yang terjadi, memasang stiker berwarna pada lampu utama. Ya,
itu merusak pemandangan, merusak orang depan yang memandang kita ya. Jadi lampu utama jangan diberi stiker atau apapun. Misal stiker warna biru, munculnya nanti sinarnya juga warna biru, dan itu kurang menyenangkan bagi pengendara di depan kita. Kemudian tidak menggunakan helm dengan alasan sudah sore atau malam atau perjalanan dekat, mungkin beranggapan nggak ada cegatan mungkin gitu ya. Padahal sewaktu-waktu ada, tapi tujuan kita bukan karena untuk menghindari cegatannya, itu bukan sebenarnya, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita bandingkanlah, misalnya kepala kita benturkan pada tembok tanpa helm akan terasa sakit. Tapi kalau kita pakai helm standar tentunya ya, bukan helm proyek ya. Kalau helm proyek itu tidak untuk berkendara, tapi helm standar yang ada sponnya di dalam itu, kalau kepala kita pakai itu kemudian kita coba kita benturkan ke tembok, itu tidak terasa sakit. Nah, jadi jangan beralasan karena sudah sore atau malam atau perjalanan dekat ya, apalagi di jalan raya banyak kendaraan, kita nggak tahu apakah keluar rumah kita kemudian tiba-tiba kena dari sisi yang lain, kena tabrak dan sebagainya, mungkin kita nggak tahu. Jadi nggak jauh dari jalan di rumah kita bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya, membiarkan anak di bawah umur dibonceng tanpa menggunakan helm. Ini untuk orang-orang tua, untuk bapak-bapak, ibu dan sebagainya, biasanya memboncengkan anaknya karena dipikir helmnya anak kecil itu nggak ada helm standar misalnya. Sebenarnya ada ya, tapi yang dianggap nggak penting, anak cilik kok, atau mungkin merasa kabotan sebagainya, kasihan sehingga nggak dipakaikan helm pada anaknya. Itu juga pelanggaran. Jadi pengendara mobil, pengendara sepeda motor itu harus pakai helm, baik yang nyetir ataupun yang membonceng ataupun yang di anak kecil yang di depannya ya. Kemudian membawa atau memboncengkan anak-anak dengan jumlah berlebihan, bukan dengan anak, bapaknya siapa saja, boncengan 3 misalnya. Untuk sepeda motor batasannya ya, kalau dewasa atau sudah usia remaja ya 2 orang, yang 1 nyetir, 1 bonceng. Kalau tambah anak misalnya bapak ibu yang sudah berumah tangga punya anak kecil, diboncengkan di depan. Oke, tapi kalau bisa di tengah antara bapak dan ibu kalau memungkinkan ya. Tapi kalau memang misalnya sudah agak terlalu besar, lalu belum waktunya berkendara sendiri ya mungkin, tapi harus pakai helm untuk anak-anak usia seperti itu di depannya. Beda kalau masih bayi. Kalau bayi kan kan ada di tengah kalau bayi ya. Kemudian mengganti knalpot standar dengan knalpot yang bersuara keras atau membuat bising, atau knalpot brong ya, istilahnya knalpot brong. Nah, ini kita harus memahami juga bahwa orang lain juga butuh pendengaran yang baik, butuh pendengaran yang tenang, yang menyenangkan. Apalagi misalnya pas di kampung ada pengumuman tentang sesuatu hal, tiba-tiba ada suara sepeda motor yang keras, wah sudah bikin mangkal itu, seperti itu. Kemudian untuk saat ini masa pandemi ya, tidak pakai masker, ini juga pelanggaran sekarang, karena begitu keluar rumah harus pakai masker khusus pada masa pandemik ini ya. Tujuannya masker apa? Ketika berkendara debu tidak masuk. Itu sebelum pandemi dulu seperti itu, sudah diharapkan pakai masker supaya debu tidak masuk dan kita nggak gampang sakit ya, nggak gampang terganggu. Termasuk pakai helm yang ada tutup kacanya, itu ada tutup depan supaya mata nggak kelilipan dan sebagainya. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi di masyarakat yang seakan-akan hal yang lumrah seperti itu ya. Kemudian kapan kalian diperbolehkan untuk berkendara? Jelas ini Bella sudah berusia minimal 17 tahun dengan catatan sudah memiliki surat izin mengemudi, sudah punya SIM. Walaupun umur 18 kalau belum punya SIM ya nggak boleh sebenarnya, nggak boleh karena tidak lengkap ya.
Kemudian mampu dan mahir menggunakan kendaraan, memahami peraturan lalu lintas. Ini semuanya teruji ketika kalian mengambil SIM, ya. Kalau mengambil SIM dengan cara-cara yang jujur, ya ada tes tulis. Sekarang pakai komputer tesnya itu seperti UNAS gitu ya, seperti UNAS atau seperti UNBK, istilah sekarang UNBK di sekolah. Jadi kita tinggal memilih jawaban dengan tombol-tombol dan nanti muncul jawabannya dan nilai benarnya berapa muncul. Kemudian praktek. Nah, praktek ini ya diharapkan bisa sampai lulus. Ada beberapa hal yang diujikan dalam praktek, misalnya belokan-belokan, kemudian di belokan yang sempit lah, kemudian jalan naik, jalan turun dan sebagainya ada. Mungkin nggak bisa sekali ujian praktek langsung lulus, mungkin enggak ya, tapi ya berkali-kali nggak apa-apa, yang penting pada akhirnya kalian lulus. Kecuali kalau sudah mahir beneran, nah kemudian baru ngambil SIM, nah itu bisa, mungkin bisa sekali ujian langsung lulus, mungkin bisa. Ya jangan nembak, itu nembak berarti tanpa tes dan sebagainya. Di situ kemampuan kalian belum teruji, berarti masih ada kelemahan kalian. Walaupun punya SIM, tapi dengan cara seperti itu tidak baik. Berikutnya adalah beberapa ketentuan bagi pengguna kendaraan bermotor roda 2. Tadi saya sampaikan, pengemudi dan penumpang menggunakan helm standar nasional, bukan helm proyek, ya, bukan helm proyek. Karena helm proyek itu tidak ada busanya, itu dari plastik tipis. Ya, itu hanya untuk sekedar para pekerja proyek supaya nggak kepanasan dan sebagainya. Ya. Kemudian wajib memiliki SIM C bagi pengendara roda 2. Kalian jelas ini belum bisa mendapatkan, walaupun apapun alasannya nggak bisa, karena nggak bisa pinjam SIM-nya orang lain, nggak bisa ya. Kemudian kendaraan wajib dilengkapi dengan kaca spion. Tadi sudah disampaikan fungsi spion, ya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi kadang-kadang kita para anak-anak kemudian izin malu kalau ada spionnya. Biasanya teman-temannya moyoi, gojlok, membuli, nunggu koyok bekecot wae, ono antene loro dan sebagainya. Nggak usah dipikir kalau itu terjadi pada kamu. Yang penting kamu tetap sesuai aturan, ya. Kemudian ada tanda nomor kendaraan bermotor, STNK, STNKB, dan pajaknya selalu hidup supaya kalian tenang. Kalau misalnya kalian nggak lengkap surat-suratnya, SIM nggak punya, TNKB nggak punya, dan sebagainya, di depan ada polisi, ada mobil polisi yang di pinggir jalan, kita sudah bingung. Padahal polisi itu sedang bertamu ke tempat tertentu. Kalian sudah bingung, mengapa? Karena ada yang salah, ada yang kurang pada diri kamu. Atau misalnya ada lagi polisi yang bergerombol di pinggir jalan, padahal bukan mengoperasi kendaraan, tapi terjadi kecelakaan misalnya. Kalian sudah takut gak karuan, akhirnya tersendat perjalanan kamu, mungkin kembali atau mencari jalan yang lain. Tapi kalau surat-surat sudah lengkap, enak, jalan saja nggak apa-apa. Nggak mungkin kok polisi itu menangkap yang sesuai aturan, nggak akan mungkin itu terjadi. Karena polisi juga punya aturan-aturannya. Kemudian dilengkapi lampu utama, jangan sampai lampu mati. Kemudian lampu sin. Lampu sin itu lampu kuning kiri kanan itu ya. Jadi untuk belok ke kanan maka lampu sin kanan harus dihidupkan. Bukan dadak, tapi beberapa meter. Paling tidak itu misalnya ya 20 meter lah sebelum kita belok itu kita hidupkan. Tujuannya apa? Supaya kendaraan dari depan atau dari belakang itu tahu bahwa kita akan belok. Jangan keliru, misalnya kamu mau beloknya kanan, ternyata yang kamu tekan lampu sen kiri. Kalau terjadi kecelakaan, tabrakan, maka kamu yang salah. Lah yang sering terjadi,
setelah kalian belok kanan, misalnya dari jalan, kemudian kita belok kanan, lupa nggak kita matikan, kemudian kita belok kiri. Nah itu membingungkan yang belakang. Jadi harapannya ketika perjalanan panjang itu lampu sen nggak dihidupkan, menjelang belok sekitar ya minimal 20 meter sebelum belok kita hidupkan lampu sennya. Kemudian lampu belakang atau lampu stop, fungsinya apa lampu belakang itu? Untuk memberitahu yang depan bahwa ada kendaraan di depan, yang pertama. Yang kedua, untuk memberitahu kalau kita ngerem, sehingga ketika kita asalnya banter, kemudian di belakang kita juga banter. Nah ketika lampu stopan ini, lampu merah ini hidup, artinya kita sedang ngerem, yang belakang juga, kendaraan belakang yang semula banter juga akan berhati-hati untuk melihat untuk memberi kesempatan kepada kita untuk berhenti dulu, atau sehingga bisa sama-sama nanti memperlambat perjalanannya, gitu ya. Kemudian speedometer, apa fungsi speedometer? Ini untuk di situ banyak indikator bensin, indikator kecepatan, kemudian bahkan yang sekarang itu ada indikator untuk menunjukkan berapa kilometer atau jam berapa yang baru-baru ini, ya. Nah, sehingga kita tahu kecepatan kita berapa sih. Misalnya kita pokoknya butuh buanter tok. Sementara misalnya di jalan itu ada tulisan 20 km per jam. Berarti sepeda kita harusnya perjalanan kita itu tertulis maksimal 20. Jangan lebih dari itu. Ya, jadi fungsinya untuk melihat kecepatan kita. Jangan terlalu, kadang-kadang kita, apalagi kalau kita jaketan, helman, bertutup muka sehingga nggak terasa angin yang dalam perjalanan itu nggak terasa. Akhirnya kita buanter karena nggak ada angin masuk ke dalam diri kita. Nah ini, dengan kecepatan banter seperti itu, tiba-tiba terjadi sesuatu, atau misalnya ada jalan yang berlubang, ya sudah, kita jadi masalah. Ini. Kemudian pengendara wajib selalu membawa STNK. Tadi sudah sampaikan, harus selalu ada STNK untuk jaga nih. Misal terjadi sesuatu pada kamu, itu bisa, jangan karena takut dioperasi polisi. Ya, jangan karena itu, tapi kepentingan kita sendiri, untuk identitas kita sendiri. Kemudian yang kelima, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Wajib mematuhi rambu-rambu lintas, banyak ya. Nah ini kalian akan paham karena sudah pernah kamu pelajari ketika kamu ujian SIM. Selain itu juga banyak informasi-informasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian mematuhi batas kecepatan berkendara, contohnya tadi 20 km per jam dan sebagainya. Kemudian menghargai sesama pengguna jalan. Kalau kita mau nyalip misalnya, kita juga harus menginformasikan, paling tidak kita ngebel, sehingga di depan kita tahu kalau kita akan nyalip. Jangan tiba-tiba, apalagi misal disengaja di depan kita ada kendaraan, kita pelan-pelan, tiba-tiba setelah dekat kan, wah, mengagetkan. Walaupun dengan teman, itu juga berisiko. Kalau temannya kaget, jatuh dan menimpa kalian, ya dapat sendiri. Atau misalnya nggak menimpa kalian, atau menimpa atau jatuh lah, pokoknya kasihan juga orang itu ya. Kemudian berperilaku sopan selama berkendara di jalan. Sopan ya, jangan membelayar atau misalnya meludah. Jangan asal meludah, karena ketika kita meludah itu larinya akan jauh, mungkin sudah 10 meter dan di belakang kita kebetulan ada orang lain yang lewat, ya kena orang lain itu, kena ludah kita. Kemudian ini sudah otomatis menyalakan lampu utama di siang hari, karena kendaraan sepeda motor sekarang memang sudah dibentuk seperti itu ya.
Jadi sudah apa istilahnya sudah diatur oleh pabriknya untuk seperti itu. Berikutnya, nah ini tentang peraturan tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada 3 jenis rambu lalu lintas ya. Ada peringatan, ada rambu larangan, ada rambu petunjuk dan sebagainya. Jadi bisa kamu pelajari di sumber-sumber yang lain. Rambu peringatannya bagaimana, rambu larangan bagaimana, rambu petunjuk bagaimana, ini kalian pahami. Contohnya yang ini, tidak boleh belok kiri, ini boleh belok kanan, ini nggak boleh berbalik, di sini nggak boleh nyalip dan sebagainya. Di sini orang nggak boleh nyabrang, di sini nggak boleh berhenti. Untuk yang P dicoret ini nggak boleh parkir. Nah, biasanya ada di situ kadang-kadang tertulis jaraknya berapa meter nggak boleh parkir di situ. Atau mungkin ada tulisan sampai rambu berikutnya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini gambarannya tentang tata cara berlalu lintas. Nah ini contohnya tadi ya, dilarang memutar atau dilarang balik tadi, kenyataannya ada ini. Sudah jelas dilarang, tapi kenapa kok bisa belok ke sini? Atau ini misalnya ya, yang lainnya arahnya ke depan, ini berbeloknya ke belakang, berlawanan dengan arah yang semestinya. Nah itu kan berbahaya juga sebenarnya. Ada lagi misalnya inilah, kalau ini yang tertib lalu lintas, helm, ada tutup muka sehingga nggak gampang kelilipan dan sebagainya, jaket juga dipakai, dan kendaraannya juga lengkap, ada rating, ada lampu dan sebagainya ya. Ini juga demikian contohnya. Jadi ini gambaran kalian tidak bisa sembrono dalam berlalu lintas, karena orang lain juga punya keinginan yang sama-sama ingin selamat. Ketika dalam perjalanan dan kondisi atau dalam pikiran kita tidak tenang, ya kita hindarilah. Kalau bisa jangan berkendara ketika kondisi kita kurang fit, baik perasaan kita, pikiran kita, ataupun kondisi badan kita kurang fit, ya kita jangan berkendara. Untuk orang dewasa tentunya bukan untuk kalian, karena untuk kalian anak SMP belum diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk materi tata tertib atau disiplin berlalu lintas ini. Saya harapkan ini bisa dilaksanakan. Bahkan kalau di SMP 6 ya punya aturan secara tidak tertulis untuk dalam rangka mengantisipasi pelanggaran lalu lintas. Contohnya gini, ketika ada anak SMP mengalami kecelakaan, jatuh misalnya, atau misalnya misal sakit saja, sakit biasanya teman-teman baik dari OSIS ataupun dari kelasnya perwakilan akan mendatangi ke rumahnya Sambang. Tapi kalau informasinya bahwa anak itu sakit karena jatuh dari sepeda yang dia sendiri yang memakai, apalagi berangkat atau pulang sekolah, di sekolah nggak boleh pakai sepeda ya, tapi kadang-kadang anak-anak membawa tapi dititipkan ke tempat yang lain, kemudian pulang diambil. Bila informasinya anak bersangkutan sakit, kecelakaan karena pulang atau pergi pulang sekolah kok pakai sepeda motor, kecelakaannya dari sepeda motor pada saat itu, anak-anaknya atau teman-temannya saya larang untuk berkunjung ke rumah mereka, tidak saya perbolehkan. Kalau ketemuan saya beri sanksi anak itu, paham ya? Jadi ketika ada anak SMP 6 yang kecelakaan karena mengendarai sepeda sendiri, bukan bonceng orang tuanya ya, bukan diboncengkan orang tuanya. Kalau diboncengkan orang tuanya kemudian kecelakaan, ya itu kita anggap kecelakaan biasa, dan kita bukan kecelakaan biasa maksudnya, tapi artinya bisa kita kunjungi ke rumahnya.
Tapi kalau dia sendiri yang berkendara dan kemudian kecelakaan, itu anak-anak atau teman-temannya tidak saya perbolehkan berkunjung atau mencari dansos untuk anak bersangkutan. Saya larang untuk itu. Ya, itu sebagai salah satu bentuk sanksi dari SMP 6 Gresik untuk anak-anak yang melanggar aturan. Jadi aturan itu bukan hanya aturan di sekolah saja, tapi aturan di masyarakat, di lalu lintas sebagainya, tapi kita terapkan aturan-aturan seperti itu. Jadi itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Saya ikhlasnya, saya mohon maaf, dan semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani, selalu berpikir dengan sehat dan selalu berkonsentrasi. Dan sekarang karena masa pandemi, saya ingatkan lagi, selalu ikuti protokol kesehatan, ya, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun di air mengalir, jaga jarak, dan jangan keluar tanpa ada keperluan yang sangat penting. Jangan bergerombol dengan teman-temannya. Jangan karena alasan butuh wifi untuk mengerjakan daring kemudian ngumpul di warung ada wifi-nya. Ya, jangan seperti itulah. Ya, kita usahakanlah untuk mendapatkan paketan sendiri. Kalau misalnya ada hal-hal yang penting, silakan kalian konsultasi ke sekolah. Sekolah siap membantu apa yang kamu butuhkan sebatas kemampuan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penyampaian materi disiplin berlalu lintas yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar, Sarjana Pendidikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtar, Sarjana Pendidikan. Semoga kalian bisa menambah wawasan jika ada atau berlalu lintas. Acara yang keempat, yaitu penyampaian materi anti narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar, Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Mukhtar, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kita berjumpa lagi dalam MPLS hari ini untuk materi penyuluhan anti narkoba. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SPD, dan saya di SMP 6 Gresik mulai tahun 1989. Kebetulan saya mengampu bidang bimbingan konseling. Mari kita mulai materi ini dan mohon diperhatikan karena ini demi masa depan kalian. Oke, pertama kali kita kenalkan tentang pengertian narkoba. Narkoba atau kita singkat saja narkotika dan obat-obatan terlarang, ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi misalnya ada yang dari bahan-bahan kimia, banyak macamnya, ya, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntikkan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita ke masalah itu, kita bicarakan dulu tentang masa remaja. Mengapa sih narkoba itu kita rangkaikan dengan perkembangan masa remaja? Karena pada masa remaja ini paling banyak menjadi sasaran, ya. Masa remaja merupakan masa perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi masa peralihan dari berpikir tentang bersifat kekanak-kanakan menuju ke sifat yang harus memberikan tanggung jawab. Nah, itu masa-masa
dewasa. Di sini banyak tantangan bagi anak-anak dalam perkembangan ini. Mereka akan mencari jati diri, akan mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia akan capai di masa depan dengan bayangan-bayangannya sendiri. Ini yang kemudian mereka mungkin terjadi salah dalam perkembangannya, dalam mencari bantuan dan sebagainya. Karena itu untuk tingkatan ini di SMP ada lembaga yang namanya bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu anak-anak dalam menemukan jati dirinya, dalam menemukan harga dirinya, dalam mengarah ke masa depannya. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Jadi dasarnya kamu menjadi orang sukses atau tidak itu didasari pada saat-saat seperti ini. Saat-saat kamu sedang mencari jati dirinya. Ketika kamu sedang gundah mencari jati diri, mencari identitas diri, kamu ke siapa? Kalau kepada orang yang salah ya jadinya salah juga. Atau yang kamu contoh misalnya orang yang kurang tepat, jadinya kamu juga kurang tepat. Banyak di antara kita misalnya mencontoh bintang film dan sebagainya. Kamu mungkin senang pada bintang film, dan bintang film itu nggak salah. Tapi cara kamu yang salah, karena kondisi kamu dengan bintang film itu berbeda. Ini sehingga ya disitulah letaknya. Kamu menginginkan sesuatu yang tinggi seperti bintang film itu, tapi ternyata tidak mencukupi. Kemampuan kamu tidak mencukupi untuk itu. Di situ kemudian kamu terjadi salah dalam pergaulan atau salah dalam pemikiran sebagainya. Karena itulah masyarakat akan remaja rusak karena narkoba. Dan jika itu terjadi maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba ya karena rasa ingin tahunya tinggi, istilahnya pengembara ulung. Jadi masa remaja itu termasuk orang-orang jenis-jenis anak yang vitalitas tinggi dan keinginan tahunya tinggi, sehingga gampang pergi kemana-mana itu gampang, tidak sulit-sulit karena tenaganya juga full, tenaganya maksimal ini. Dan dia inginnya mengikuti tren, misalnya sekarang lagi ngetren drakor atau penyanyi-penyanyi dari Korea, kemudian kita niru seperti orang-orang Korea, seperti bintang film. Orang Korea sendiri loh belum tentu bisa meniru gaya bintang film Korea itu, sedangkan kita berusaha untuk itu. Ya disitulah permasalahannya ya. Ingin bersenang-senang sangat besar sekali keinginannya, pokoknya pinginnya senang terus. Ini walaupun itu semuanya wajar ya, wajar karena memang punya kehidupan, tetapi bila itu menjadi ketergantungan, ya disitulah akhirnya kamu menjadi melarikan diri ke hal-hal yang kurang tepat. Misalnya menyalahgunakan narkoba atau kelompok-kelompok bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain yang mungkin salah dan sebagainya. Ini mengapa penyuluhan narkoba itu kita fokuskan ke masa anak-anak remaja, khususnya anak-anak seusia kalian, masa perkembangan dari anak-anak, dari masa anak-anak yang belum tahu apa-apa menuju ke ingin tahu. Jadi belum tahu tapi ingin tahu. Nah, keinginan tahuan inilah yang perlu dikendalikan. Mungkin kita memang perlu, karena tanpa kita ingin tahu, kita nggak bisa maju. Orang sekolah itu karena sudah ingin tahu. Orang belajar itu karena ingin tahu. Tapi yang diingin tahu itu apa? Ini permasalahannya. Jadi kita jangan aku pengen terus dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Jadi kita harus melihat juga apa yang kita ingin tahu itu. Kita semuanya memang harus tahu. Walaupun sebenarnya kita mudah mencari ilmu pengetahuan sekarang kalau dulu hanya dari buku di perpustakaan
Apa itu nggak berguna sekarang? Tetap masih berguna karena buku itu lebih luas pembahasannya. Tapi di internet juga mudah kita dapatkan. Tinggal kita mau mencari yang mana yang kita gunakan, ya. Termasuk di internet, buka mulai dari yang merusak diri kita, yang memperbaiki diri kita, baik untuk pemahaman kita, untuk masalah psikologi, kesehatan dan sebagainya, itu ada di internet. Tinggal kita buka saja. Mungkin lewat HP juga bisa. Apalagi masa pembelajaran daring ini, kita perlu masa pandemi ini kita perlu banyak belajar tentang menjaga kesehatan dan sebagainya. Dari internet juga lebih luas, ya. Nah, ini tadi saya sampaikan, mengapa arahnya kok ke masa remaja? Karena bentuk sikap remaja, rasa ingin tahu atau ingin coba-coba. Misalnya, kalian ingin coba-coba, rasanya rokok biasa akhirnya merokok. Nah, padahal merokok itu merusak. Dan bahkan di SMP 6 Gresik, ini merupakan larangan terberat untuk merokok itu, ya. Kemudian ikut-ikutan teman yang memakai narkoba. Tidak hanya memakai narkoba, ikut-ikutan teman yang kurang sesuai dengan aturan. Kadang-kadang kita bangga, anak-anak seusia kalian itu bangga kalau ikut bergerombol. Karena apa? Kalau misalnya ikut misalnya kalian nggak bersama-sama, merasa kok menyendiri atau merasa nggak diperhatikan teman dan sebagainya, sehingga kalian ikut-ikutan teman. Nah, teman yang mana yang kita ikuti di sini yang harus jadi permasalahan yang kita pilih. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, kemudian kamu nggak mendapatkan pemecahan masalahnya, akhirnya ikut-ikutan teman. Ketika teman menawarkan benda-benda terlarang, dan ada misalnya, wis minggu iki lah tuh banget bingung-bingung, akhirnya kalian mencoba. Jangan terjadi seperti itu. Kita lihat dulu, ya. Kemudian karena seusia kalian inginnya berkelompok, karena manusia itu adalah homo sosius, artinya memang makhluk yang harus berkelompok. Akhirnya kalian mencari kelompok. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi sudah masuk ke dalam kelompok. Bedanya ikut-ikutan, sekedar ikut saja. Mungkin kita suatu ketika bisa keluar dari teman-temanmu, bisa jauh dari teman-teman. Tapi kalau sudah ikut ke dalam kelompok, apapun yang terjadi dalam kelompok itu kalian harus mengikuti. Ini lah, biasanya kita mengatakan itu karena solidaritas. Solidaritas yang mana? Gitu, ya. Mungkin kita perlu berkelompok, memang betul. Tapi kelompok yang mana dulu? Kalau kelompok-kelompok yang baik, yang ilmiah, yang religius, mungkin oke lah, itu mengarahkan kita. Tapi kalau kelompoknya kelompok kurang bagus, ya akhirnya masuklah kamu ke dalam geng dan sebagainya. Karena biasanya memang kelompok-kelompok geng ini lebih menarik. Mengapa? Karena lebih banyak senang-senangnya daripada kamu harus misalnya ikut kelompok ilmiah, kir dan sebagainya. Kalian merasa gimana dengan teman-teman? Oh, sok pintar dan sebagainya. Jangan takut seperti itu, nggak apa-apa. Dianggap sok pintar nggak apa-apa, asal kita jangan sok-sokan. Karena kepintaran itu semuanya dari Allah, bukan dari kamu sepenuhnya. Kamu hanya mengusahakan saja, gitu. Kemudian masa remaja biasanya ingin terlihat gaya, ya, misalnya waktunya atau niru bintang film siapa gayanya. Mungkin kalau sekedar cara bicaranya atau lenggak-lenggoknya oke lah. Tapi kalau sudah ke masalah pakaian, kita lihat dulu kondisi kita, pantas nggak memakai pakaian seperti itu. Kadang kita ngawur, ada bintang film memakai pakaian yang model bagus, sementara kita modelnya ya maaf saja, nggak pantas. Ya jangan dipakai lah, nanti ditertawakan orang. Ya, jadi kita jangan melihat gaya hidup modern, oke, gaya hidupnya, tapi yang sesuai dengan kondisi kita.
Misalnya kita nggak punya sepeda motor, kemudian naik sepeda motor biasa kita bocor-bocoran karena hidup modern hidup dengan kebut-kebutan, ya itu tentunya nggak cocok ya. Kemudian mencari kegairahan supaya hidup merasa senang terus, supaya merasa bergairah, karena kita nggak kelihatan kucel gitu ya, nggak kelihatan kok sendu terus. Dilihat temannya, kamu tuh kok runyam terus wajahmu. Nah, karena kita takut dikatakan seperti itu, kita mencari kegairahan. Nah, bila kegairahan itu kita dapatkan dengan cara-cara yang salah, itu kegairahan semu, ya gairah yang sesungguhnya, ya. Kemudian agar merasa lebih enak, karena perasaan merasa gak enak, kemudian ya menggunakan seperti itu. Atau misalnya ada masalah-masalah di rumah atau di lingkungan, kemudian kita stres. Nah, karena stres, kemudian kita nggak punya tempat untuk curhat, larinya kemana? Ke teman-teman yang mungkin salah, yang menurut kamu bagus. Akhirnya teman-teman itu mungkin awalnya sih memberikan saran-saran yang baik, kemudian diarahkan ke misalnya tadi contohnya lali kabeh gampang nggo tidur biar kamu tertidur misalnya gitu. Kemudian menunjukkan kehebatan. Masa-masa sosial kamu itu manusiawi ya, termasuk ketika sudah dewasa pun orang cenderung ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-temannya, atau di lingkungan yang lebih luas lagi. Tapi sosial kamu, kehebatan kamu itu apa, bagaimana, kita sesuaikanlah. Sekali lagi, yang kita contoh orang yang hebat itu hebatnya bagaimana dulu, ya. Berikutnya merasa sudah dewasa, karena memang remaja itu menuju dewasa. Nah, karena menuju dewasa, akhirnya sebenarnya belum dewasa, tapi sudah merasa dewasa karena ada ukuran dewasa. Dewasa awal misalnya umur 25 sampai 40 misalnya. Di situ sudah mulai orang harus mendapatkan atau sudah memegang pekerjaan untuk tanggung jawab kehidupannya. Sementara kamu belum dituntut untuk bekerja, sehingga kamu, dan disitulah kamu dikatakan belum dewasa. Tapi kamu merasa sudah dewasa karena kamu punya perbandingan anak-anak yang masih kecil. Ini. Kemudian kamu cenderung berontak karena nggak sesuai dengan keinginannya. Misalnya disuruh orang tua bagaimana, sementara kamu masih malas, ada belum mau, kemudian berontak, mangkel pada orang tua dan sebagainya. Ya, ini dikurangi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian sering sakit-sakitan, kemudian minum obat-obat yang menurut kamu bisa menghilangkan rasa sakit, tapi sebenarnya akan memunculkan sakit yang lain. Ya. Misalnya gini, kalian merasa lungkrah, lesu dan sebagainya, kemudian minum minuman yang rasa-rasa. Apa itu benar? Bisa menyehatkan kamu, bisa menguatkan kamu. Kelihatannya saat itu oke, tapi sebenarnya justru merusak. Banyak contoh-contoh minuman-minuman esens yang seperti itu yang mengandung zat adiktif. Ya, tidak saya sebutkan di sini, tapi banyak di warung-warung, banyak orang sering minum ini supaya sehat, supaya kuat melek dan sebagainya. Itu justru merusak, karena Allah membuat ukuran manusia dengan batasan-batasannya. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja, ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk istirahat berpikir dan sebagainya. Ya, bahkan tidur pun juga ada istirahatnya. Jadi ini gambarannya. Jadi mengapa kok remaja yang menjadi sasaran biar seperti ini, termasuk terutama sasaran penyuluhan, terutama kepada remaja, karena remaja memang masih belum tahu atau jangka langkahnya masih panjang. Ya. Nah, berikutnya saya sampaikan tentang gejala dini narkoba. Tapi ini mungkin asalkan kamu bisa menghindari saja, nggak perlu ini ya.
tanda-tanda fisik penyalahgunaan narkoba, kesehatan fisik dan penampilan menurun, sehingga kelihatan apatis, sering ngantuk, nggak bergairah lah. Orang seperti ini nggak menggairahkan, dilihat orang pun juga kurang menyenangkan, ya. Kemudian males adus dan sebagainya, banyak tanda-tanda yang lain, ya. Kemudian kalau di rumah misalnya sering membangkang karena merasa orang tuanya dianggap sok ngatur dan sebagainya, sementara kamu inginnya bebas. Dan anak seperti ini biasanya sering berbohong, seakan-akan kebiasaan bohong itu, ya. Kemudian untuk pertemanannya juga berubah. Kalau semula misalnya temannya yang suka ngaji atau suka belajar, akhirnya mencari teman yang lain. Ini sekilas tentang gejala dini. Saya harapkan ini tidak terjadi pada kalian, ya. Kemudian ketika di sekolah prestasi turun, kurang memperhatikan lingkungannya, terus ngantuk, sering keluar kelas dan sebagainya, ya. Sekolah juga sering terlambat atau mudah tersinggung. Bahkan guru misalnya menerangkan peristiwa yang memang pada umumnya ada, tapi karena kamu mudah tersinggung, kamu menjadi tersinggung, padahal bukan menyindir kamu. Bahkan guru itu mungkin nggak tahu kalau kamu mengalami seperti itu, tapi kamu tersinggung, akhirnya marah-marah, mengatakan gurunya gini sebagainya, karena kamu benci pada guru. Dan ingat loh ya, kalian mendapatkan ilmu dari guru, dan guru dipilih oleh Allah untuk menjadi jalan untuk turunnya ilmu itu dari Allah kepada kalian. Kalau kamu ridho menerima kehadiran guru dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah berkah ilmu yang kamu terima dan akan menuntun kamu ke alam keberkahan dalam kehidupan kamu. Kalau hidup kalian berkah, insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah sebagai langkah untuk perkembangan kehidupan, tapi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ridho guru itu juga perlu. Jadi jangan menyakiti, ya. Kemudian efek kalau orang menggunakan narkoba, efek jasmanianya tadi sudah disampaikan, ya. Gangguan saraf, gangguan jantung, pembuluh darah, kemudian kulit, dan banyak, ya, termasuk gampang sakit paru-paru, ginjal terutama ini juga akan mudah rusak karena yang kita minum, yang kita pakai itu nanti penyaringannya pada ginjal. Kalau disaring terlalu keras, ya ginjalnya juga rusak ini. Kemudian membuatkan sel darah terganggu, kemudian gampang sakit, mencret, radang lambung dan sebagainya, termasuk gangguan hati, ya. Kemudian gampang pusing-pusing, badan gemetar, ya memang nggak menyenangkan lah. Orang melihat pun juga nggak senang melihat orang seperti ini, ya. Apalagi masih remaja kok sawangan nih gitu, ya, sawangan kelihatannya kok gak menggairahkan seperti itu. Nah ini ya kurang menyenangkan ini. Golek konco ya repot, ya. Jadi ini gambarannya. Kemudian dampak kejiwaannya, gangguan jiwa berat, psikotik, ya mungkin akhirnya guyu-guyu dewi dan sebagainya, atau merasa takut, enak-enak ngomong dari konco, mor-mor polisi lewat, wedi, ya takut. Karena apa? Dia merasa ada yang salah dalam dirinya ini. Kemudian depresi mental, gangguan persepsi ya, contohnya tadi itu, kalau polisi lewat bingung, daya pikir juga lemah, dan kreativitasnya juga nggak ada seperti ini. Karena dia berpikir nggak perlu lagi berkreativitas, dia berkreativitasnya lewat bayangannya saja. Kreativitas nyatanya nggak ada ini. Kemudian gangguan emosional yang
akhirnya bermanifestasi pada gangguan perilaku yang tidak wajar, yang merasa ada yang mengejar dia, ada mengancam dan sebagainya. Saya selalu menghindar. Kemudian tidak kekerasan dan perusakan ini sebagai bentuk pelampiasan, ya, karena bingungnya tadi psikotik, depresi mental dan sebagainya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang keras karena dia merasa harus keras untuk menutupi kelemahannya tadi. Bisa juga terjadi keinginan untuk bunuh diri, ya, istilahnya dia merasa mati itu lebih bagus daripada hidup seperti itu, karena dia ketika tidak minum obat, dia muncul perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan, akhirnya berpikir lebih baik mati ini. Kemudian depresi sering muncul karena perasaan bersalah dan putus asa dan sebagainya, ya. Kemudian dampak terhadap pribadi ini sudah merubah kepribadian, yang semula periang menjadi pemurung, yang semula orangnya sabar, penurut menjadi orang yang suka marah, suka melawan dan sebagainya. Kemudian semangat belajar juga turun, orangnya cuek. Kemudian pergaulan bebas, merasa dia harus atau merasa senang dengan pergaulan itu, ya. Kemudian menjadi pemalas, bahkan hidup dengan seenaknya sendiri. Ini secara pribadi orang seperti ini, ya, kalau itu terjadi pada kita, orang lain akan tahu kok seperti ini, nggak bisa kita sembunyikannya. Kemudian dampak terhadap keluarga, kalian mungkin ada anak-anak seperti ini akan suka mencuri uang, kemudian tidak punya sopan santun dan sebagainya. Oke, mungkin itu materi yang kita sampaikan. Semoga kita terhindar dari segala yang merugikan kita dan semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan iman untuk menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker dengan sempurna, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluyuran, sehingga kalian tetap terjaga dari gangguan pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhtar yang telah menyampaikan materi anti narkoba. Walaupun kita tidak mengenal narkoba, tapi bagaimanapun kita harus menjauhi dan jangan sampai terlibat dan berhubungan dengan narkoba. Acara selanjutnya yaitu game interaktif. Dalam hal ini akan dipimpin oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang mungkin pada hari ini sedang mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan MPLSP. Yang kami banggakan anak-anak siswa baru UPT SMP Negeri 6 Gresik. Dibalas saat ini untuk kegiatan game interaktif, ya. Silakan nanti diperhatikan gamenya atau kuisnya. Bagi nanti yang bisa menjawab pertama kali dengan benar, ya, silahkan dituliskan di kolom komentar video YouTube MPLS hari ketiga, ya. Nanti setelah kalian tahu jawabannya, langsung diketikkan di komentar jawabannya. Seperti itu.
Kemudian batas terakhir pengiriman jawaban adalah jam 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Nanti untuk yang bisa menjawab pertama kali dan benar akan mendapatkan pulsa atau paket internet ya senilai Rp50.000, nanti bisa dimanfaatkan untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Dimanfaatkan dengan baik nanti untuk pulsa atau paket internetnya. Oke ya, silakan disimak baik-baik perintah dan gambar yang ada di kuisnya berikut ini. Oke ya. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah kepala boneka salju yang ada dalam gambar berikut ini. Ya. Silakan nanti setelah dihitung ketemu jumlahnya, segera cepat-cepat ditulis di kolom komentar video YouTube MPLSP hari ketiga. Oke ya. Kami tunggu jawaban kalian. Dan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita akhiri acara pada hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal corona wal fahsya' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iril buldanil muslimin 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita saatnya pada acara di penghujung acara, yaitu kegiatan MPLSP pada hari ketiga. Dan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan bisa melaksanakan pembelajaran untuk tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagai acara yang terakhir, yaitu penutup.
Apabila ada kata-kata yang salah dari awal membawakan acara sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya acara ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.